penyulingan kadar rendah digunakan untuk bahan bakar kompor, sementara kadar tinggi bisa digunakan untuk bensin. Mampu diproduksi rumahan, jadi tidak tergantung produksi bensin atau premium yang dikelola oleh pompa bensin. Satu. Kedua, dia pada saat terbakar tidak meninggalkan karbon, sehingga betul-betul solusi global warming. Ketiga, merupakan pembakaran yang sempurna, tidak menimbulkan polusi udara. Yang keempat, begitu murahnya karena diambil dari tanaman-tanaman di sekitar kita. Contohnya dari rumput-rumputan damen segar tadi, kemudian dari sorghum bisa, dari jagung, dari singkong, dari empot-empotan yang di bawah tanah, semua bisa. Selain ramah lingkungan, keuntungan lain penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif ini adalah proses pengolahannya yang tidak membutuhkan biaya besar. Pengguna hanya mengeluarkan biaya kurang lebih 5 juta rupiah untuk membuat alat penyulingan. Sementara untuk mencari bahan bakunya tidak terlalu sulit, lantaran limbah jerami ataupun limbah yang sejenisnya ada di sekitar lingkungan masyarakat. Agung Bramantio, wartatv.com melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Keberadaan jerami biasanya hanya dimanfaatkan untuk pakan ternak, pupuk, hingga atap rumah. Padahal limbah hasil panen padi ini memiliki kandungan serat selulosa yang bisa diolah menjadi bioetanol yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar sepeda motor. Proses pengolahan diawali dengan merebus jerami dalam sebuah tangki ukuran besar selama kurang lebih 5 jam. Perebusan ini untuk mengemburkan jerami agar mudah diperas dan diambil kandungan hemilosanya. Cairan serat hemilosa kemudian dicampur ragi, urea, serta pupuk NPK. Campuran ini diendapkan selama 1 pekan hingga mengalami proses fermentasi. Hasil fermentasi ini disuling hingga menghasilkan tetesan cairan yang mengandung gas. Hasil inilah yang disebut bioetanol dan bisa digunakan sebagai minyak tanah dan bahan bakar sepeda motor. Proses penyulingannya ini ada 2, 1 kadar rendah dan 1 kadar tinggi. Hasil penyulingan kadar rendah digunakan untuk bahan bakar kompor, sementara kadar tinggi bisa digunakan untuk bensin. Mampu diproduksi rumahan, jadi tidak tergantung produksi bensin atau premium yang dikelola oleh pompa bensin. Satu. Kedua, dia pada saat terbakar tidak meninggalkan karbon, sehingga betul-betul solusi global warming. Ketiga, merupakan pembakaran yang sempurna, tidak menimbulkan polusi udara. Yang keempat, begitu murahnya karena diambil dari tanaman-tanaman di sekitar kita. Contohnya dari rumput-rumputan damen segar tadi, kemudian dari sorghum bisa, dari jagung, dari singkong, dari empot-empotan yang di bawah tanah, semua bisa. Selain ramah lingkungan, keuntungan lain penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif ini adalah proses pengolahannya yang tidak membutuhkan biaya besar. Pengguna hanya mengeluarkan biaya kurang lebih 5 juta rupiah untuk membuat alat penyulingan. Sementara untuk mencari bahan bakunya tidak terlalu sulit, lantaran limbah jerami ataupun limbah yang sejenisnya ada di sekitar lingkungan masyarakat. Agung